Iya baik. Coba kita lihat. Yang dekat, suami istri satu rumah sama anak, ngobrolnya chattingan melalui WhatsApp. Ya. Dekat padahal anak ketika kita tegur cuma melalui WhatsApp. Ngapain kamu nak? Ini lagi tiduran, lagi main. Masya Allah. Padahal ketika anak itu melihat wajah orang tuanya, disitulah akan turun rahmat untuk anak-anak itu. Ketika seorang anak melihat wajah ayahnya, lalu ayahnya mencium kening anaknya, disitulah turun rahmat untuk anak. Seorang ibu mencium wajah anaknya, disitulah rahmat. Kalau kita yang menunaikan tawaf di Masjidil Haram dengan memandangi Ka'bah, Allah turunkan rahmat 20 rahmat katanya. Karena kalau di Masjidil Haram, orang yang masuk di Masjidil Haram pertama melakukan tawaf, lalu sholat sunnah 2 rakaat, lalu memandang Ka'bah, Allah berikan 120 rahmat. Orang yang tawaf 60 rahmat, salat sunnah 2 rakaat 20 rahmat. Memandang Ka'bah, enggak doa, mandang aja sudah dapat rahmat 20 rahmat. Bagi yang di rumah, anak memandangi wajah orang tuanya, maka sekalipun orang tua kita jauh di kampung halaman, supaya dapat rahmat, teleponnya video call. Bisa kan Pak video call ya? Supaya apa? Supaya melihat wajah ibunda kita, supaya lihat wajah ayah kita, supaya dengan melihat wajah itu Allah berikan rahmat kepada kita. Makanya memanfaatkan teknologi handphone itu perlu kecerdasan, ya, perlu kecerdasan, sehingga insya Allah mudah-mudahan handphone kita, gadget kita bisa membawa manfaat untuk kita, keluarga kita, bahkan masyarakat kita. Ya, kita share ilmu pengetahuan, ya, nasihat-nasihat para kiai, para ulama melalui handphone. Bagus, ya, positifnya luar biasa. Tapi juga kita harus bisa memfilter apa yang ada di dalam, termasuk untuk anak-anak kita. Saya sekarang ini lagi punya PR besar di sekolah. Saya ngelola yayasan pendidikan. Kalau sebelum COVID, semua anak-anak nggak boleh ada yang pegang handphone. Begitu COVID, wajib pakai handphone. Masya Allah. Dan akhirnya orang tua belikan handphone yang terbaik untuk belajarnya anak-anak, karena pelajarannya dari melalui handphone. Akhirnya sekarang anak-anak kecanduan handphone. Allah. Ya. Sekarang dipanggil sama ayahnya, ya. Khusyuk banget, alhamdulillah anak saya itu kayaknya lagi baca Quran, lagi ngapal. Ternyata lagi main game kan. Ya, kayaknya apa di rumah jangan asik aja ya. Anak saya kayak khusyuk di kamar tuh. Ya, Masya Allah. Padahal ya Allah sedang mereka tidak tahu. Sering-sering Pak dilihat handphonenya. Ya, karena ternyata banyak sekarang ini anak-anak yang sudah kecanduan handphone, yang kemudian akhirnya sangat sulit dipisahkan dengan handphone. Bahkan sudah sedemikian rupa terpengaruhnya, bahkan makan aja mereka sudah hampir-hampir lupa karena keasikan. Sampai ada yang menghancurkan barang-barang di rumah karena handphonenya diambil oleh orang tua. Ya. Bahkan mohon maaf, ada orang tua, seorang ibu dipukulin oleh anaknya karena handphonenya jatuh tidak sengaja oleh ibunya. Dipukulin. Nah, ini suatu hal yang sangat-sangat perlu kita waspadai. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi ketika Nabi menyampaikan khairun nasi anfa'uhum linnas,
Maka apapun yang kita miliki yang bisa mendatangkan manfaat untuk diri kita, keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita, dan siapapun kaum muslimin, maka kita jadikan wasilah itu untuk semakin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kepedulian tidak hanya kepada sesama manusia. Rasul mengatakan wanita itu masuk surga ketika ada seorang wanita yang digambarkan sedang dalam perjalanan, padahal wanita ini wanita tunasusila, di padang pasir yang tandus, jauh dari tempat air, jauh dari air untuk bisa minum. Didapatinya anjing yang sedang kehausan, dia turun ke dalam sumur, diambilnya dengan sepatu kulitnya sampai ke atas, diberikan kepada anjing itu. Kata Nabi, wanita itu masuk surga. Padahal si wanita itu belum bertobat kepada Allah, belum melaksanakan sholat, belum berpuasa, belum apapun dari kebaikan-kebaikan dalam Islam. Tapi kata Nabi, wanita itu masuk surga. Kenapa? Di sana ada manfaat yang diberikan kepada makhluk Allah yang didasari rasa belas kasihan. Masya Allah. Sebaliknya, kata Nabi, digambarkan ada seorang ahli salat, ahli ibadah, seorang wanita ini menutup kucing yang sedang kelaparan, ditutup sampai mati kucing itu. Maka kata Nabi, wanita ahli salat itu di dalam neraka. Na'udzubillah. Bayangkan, ketika kebermanfaatan untuk bahkan makhluk Allah, bukan manusia saja, Allah dan Rasulnya menghargainya dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menghidupkan hati kita, menggerakkan hati kita untuk selalu bisa memberikan manfaat kepada siapapun di antara kita. Terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah kisah Nabi SAW. Ketika Rasul wafat, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada putrinya, wahai anakku Aisyah, apakah masih ada amalan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Kata Ummul Mukminin Aisyah, wahai ayahanda, semua apa yang dicontohkan oleh Rasulullah engkau sudah kerjakan. Hanya ada satu yang belum engkau kerjakan. Apa itu? Segera Abu Bakar mendekati anaknya, putrinya. Kata Ummul Mukminin Aisyah, wahai ayahku, Rasulullah kalau di pagi hari, di siang hari, sore hari, beliau pergi ke pojok pasar di Madinah. Madinah itu ada pasar namanya Pasar Ukas. Di pojokan itu ada seorang Yahudi, ya, kakek-kakek tua yang sudah, mohon maaf, sudah metik. Tahu metik? Udah gak ada giginya. Ya, kalau motor gak ada gigi kan metik ya. Ini kakek-kakek ini udah metik. Apa yang dilakukan Rasul kepada si laki-laki tua di pojokan pasar itu? Rasul bawa roti, bawa susu, disuapinya laki-laki tua tadi. Ketika Rasul menyuapi, si laki-laki tadi itu terus mencaci maki Rasulullah. Wahai anakku, jangan engkau dekati Muhammad, jangan engkau ikuti dia. Dia pembawa masalah, dia tukang sihir. Semua julukan-julukan keburukan dilontarkan oleh si Yahudi yang sudah tua renta ini. Oh begitu ya, oh begitu ya. Iya, pokoknya jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Sambil disuapi, ya, disuapi, susu ini. Selesai pulang. Itu lakukan oleh Rasul pagi, siang, dan sore. Maka Abu Bakar mendengar apa yang disampaikan putrinya. Beliau segera pulang, mengambil susu, mengambil roti. Karena Rasul sudah meninggal, Abu Bakar melanjutkan. Ketika Abu Bakar menyuapi si kakek tua ini langsung sumpah serapah. Siapa engkau? Enak betul kau nyuapin saya. Aku yang biasa nyuapin, kata Abu Bakar. Tidak mungkin, karena yang nyuapin aku setiap hari tidak seperti ini.
Seperti gimana? Aku ini kan sudah mati, nggak ada gigiku. Kau kasih aku roti yang keras. Orang yang biasa nyuapi aku hari-hari, rotinya lembut karena dicelupkan dulu dia disusu baru disuapkan. Abu Bakar masih keras-keras langsung disuapkan. Marah ini Yahudi. Waduh, ketahuan. Akhirnya Abu Bakar kasih tahu, wahai ayah, Anda tahu nggak yang biasa nyuapi